adik-adik dan juga Bapak Ibu wali murid yang akan mendaftarkan putra-putrinya ke jenjang SMA sederajat, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kali ini akan saya berikan cara bagaimana pengambilan PIN, di mana PIN ini adalah faktor penting dalam pendaftaran atau dalam PPDB 2020 ini. Oke, langsung saja. Jadi langkah pertama, kita masuk di situs PPDB Jatim, verifikasi rapot ya. Adik-adik bisa memasukkan di sini nomor ujian nasionalnya dan juga nomor induk siswa nasional. Kemudian tinggal dicentang captcha-nya dan login ya. Ini untuk apa itu kan? Jadi nanti siswa melakukan verifikasi nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Adik-adik bisa ngecek apakah nilai yang ada di sistem ini sudah sesuai dengan nilai rapot yang adik-adik miliki ya. Siswa mengisi form laporan pada sistem jika terjadi kesalahan nilai. Nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi nanti ketika seperti yang saya sampaikan tadi, ketika sudah diklik verifikasi raport, maka munculnya akan seperti ini ya. Misalkan ini atas nama Batara Cahya Prasetya, verifikasi raport semester 1, 2, 3, 4, 5, nilai bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan bahasa Inggrisnya. Nah, jika sudah benar ya sudah langsung verifikasi. Tapi misalkan ada yang salah ya, atau mungkin tidak sesuai dengan raport yang adik-adik miliki, maka tinggal pilih pembetulan dan akan muncul tampilan seperti ini: laporkan kesalahan nilai, harap menulis mata pelajaran beserta semesternya yang tidak sesuai. Misalkan di sini nilai matematika saya semester 4 salah ya, tinggal kita laporkan saja. Dia akan diverifikasi sama sekolahnya. Nah, tapi misalkan sudah diverifikasi dan sudah benar, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, oke. Berikutnya ambil PIN. Adik-adik nanti ketika tanggal 8, menu yang tadi hanya muncul verifikasi raport ya, tanggal 8 nanti akan muncul seperti ini. Ada tambahan menu yang lain, yaitu ambil PIN. Di sini juga muncul sub menu yang lain, yaitu lulusan Jatim 2020, lulusan Jatim tahun sebelumnya, dan juga lulusan luar Jatim. Nah, tinggal adik pilih saja. Misalkan adik-adik lulusan Jatim 2020, maka tinggal klik lulusan Jatim 2020. Setelah itu masuk di sini. Nah, ini tata cara pengambilan PIN bagi lulusan Jatim 2020. Ini ada perhatian di sini. Perhatian bagi calon
peserta didik yang akan mendaftar jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, dan jalur prestasi perlombaan dimohon untuk melakukan proses pengambilan PIN paling lambat tanggal 12 Juni 2020 ya. Jangan lupa ya, jangan mengambil di akhir untuk jalur-jalur yang di depan ini. Berikutnya, silakan adik-adik memasukkan nomor ujian nasional dan juga nomor induk siswa nasional. Centang saya bukan robot, kemudian login, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini misalkan atas nama Imelda Alexis Jovita. Nah, ya, ini nanti tampilan seperti ini. Dicek juga nomornya kalau sudah. Nah, ini unggah surat keterangan lulus Anda. Ini wajib diisi. Jadi adik-adik tinggal mengisikan nomor SKL-nya dan juga upload foto SKL. Ekstensi berkas foto yang diperbolehkan adalah JPEG, JPG, dan PNG ya. Kemudian ini juga diperhatikan ukuran minimum berkas foto yang diperbolehkan adalah 200 KB. Jika nanti ukurannya melebihi 400 KB, maka sistem akan otomatis melakukan penyesuaian ukuran ya. Tapi misalkan ukurannya lebih kecil dari 200 KB, maka akan muncul peringatan seperti ini: resolusi SKL JPG terlalu kecil. Pastikan file yang akan diunggah mempunyai lebar 600 pixel. Silakan diulangi lagi dan diupload lagi ya. Ini jika file yang diunggah tidak sesuai dengan ketentuan. Kalau sudah, next. Anda sudah yakin dengan surat keterangan lulus Anda? Nah, ketik ya, saya yakin. Selanjutnya, penitikan lokasi rumah. Nah, ini jadi adik-adik harus tahu letak rumahnya ya, jangan sampai salah. Nah, ini harap menentukan lokasi rumah Anda berdasarkan kartu keluarga atau surat domisili. Domisili itu berarti tempat tinggal adik sekarang. Jika akan mengisi data surat domisili pada langkah selanjutnya, maka tentukan lokasi berdasarkan surat domisili ya. Jadi misalkan nanti ada di antara adik-adik yang kakak dengan tempat tinggal yang sekarang tidak sama, maka alangkah baiknya disiapkan juga mulai sekarang surat keterangan domisili dari kelurahan ya. Oke, nah ini nanti bentuknya map ya, tinggal adik-adik tentukan saja di mana letak rumahnya, tinggal dipilih kemudian lanjutkan proses. Anda sudah yakin dengan lokasi rumah Anda? Lokasi rumah Anda harus sesuai dengan kartu keluarga atau surat domisili Anda. Kalau sudah benar, tinggal pilih ya, saya yakin. Maka berikutnya, data kartu keluarga. Harap mengisi data kartu keluarga dengan benar. Jika Anda ingin menggunakan surat domisili, harap mencentang pilihan ya. Nah, ini ya, yang dicontohkan di sini adalah menggunakan KK Jatim. Ya, dipilih KK Jatim. Misalkan adik-adik ada yang KK di luar Jatim, tinggal pilih KK di luar Jatim. Ini juga wajib diisi ya. Mulai dari kabupaten, kota, kemudian kecamatan, kelurahan, NIK,
nomor KK, nomor HP, nomor WA atau nomor telepon. Ini juga penting. Kenapa? Nanti misalkan ada berkas yang sudah diupload, kemudian mungkin ada gambar yang kurang jelas atau ada kesalahan sebagainya, pihak sekolah yang dituju atau yang verifikasi akan menghubungi nomor yang sudah dicantumkan di sini. Pastikan nomor yang ditulis di sini aktif ya adik-adik. Berikutnya, ketikkan alamat rumah sesuai KK, RT, dan RW-nya. Nah, kemudian upload lagi atau unggah kartu keluarga. Sama, ekstensi berkas foto yang digunakan adalah JPG, JPEG, atau PNG. Ya, minimal adalah 200 KB. Jika melebihi 400 KB, maka otomatis sistem akan melakukan penyesuaian ukuran. Nah, jika kakak adik tidak sama dengan yang ditempati sekarang, domisili adik sekarang, ya, maka di sini pilih ya, di sini data surat domisili. Jadi misalkan adik-adik menggunakan surat domisili, tinggal pilih ya, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Ini jika memakai surat domisili, ya. Data surat domisili, kabupaten kotanya, kecamatan, desa kelurahannya, kemudian alamat, RT, dan RW. Setelah itu tinggal diunggah surat domisilinya dan lanjutkan proses, ya. Tetapi jika alamat atau tempat tinggal adik sekarang sudah sama dengan alamat yang ada di KK, tidak usah mengisi di sini, tidak usah mengisi yang ini ya, tinggal yang tadi pilih tidak dan lanjutkan proses. Oke. Berikutnya, Anda sudah yakin dengan isian data kartu keluarga Anda? Pastikan data yang terisi adalah benar milik Anda. Ya, saya yakin. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, memeriksa data yang sudah diinputkan. Ini adalah ringkasan data ya, nama lengkap, kemudian asal sekolah, nomor ujian. Ini adalah nilai semester 1 sampai dengan 5 yang sudah diinputkan. Nah, kemudian kita masuk di langkah berikutnya, rencana jalur. Memilih satu jalur pendaftaran pada tiap tahap. Ya, tahap 1 ini makanya tadi kan sudah dilihat jadwal-jadwalnya itu ya. Benar-benar harus dipahami, jangan sampai terlewatkan, khususnya yang mengikuti tahap 1 jalur afirmasi, perpindahan, dan juga prestasi, bahwa pengambilan PIN maksimal atau terakhir tanggal 12. Ini tinggal dipilih. Kalau masih belum paham jalur afirmasi, perpindahan orang tua, dan sebagainya, kita bahas nanti di belakang. Kalau sudah dipilih, tinggal klik kirim. Pengambilan PIN PPDB Jawa Timur 2020 sudah selesai ya, prosesnya. Ini prosesnya ya. Data sudah terkirim. Selamat, pengajuan Anda telah terkirim dan sedang diverifikasi. Silahkan login kembali pada 2-3 hari lagi untuk melihat hasilnya. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi ketika sudah melaksanakan proses ini, bukan berarti langsung muncul PIN-nya seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini tunggu dulu 2-3 hari baru akan muncul pemberitahuan. Nah, berikutnya bagi yang
mungkin belum paham jalur-jalur yang ada pada PPDB tahun 2020 ini ya. Ini tampilan situs atau web ppdbjatim.net ya. Video ini dibuat pada tanggal 6 Juni 2020. Ini juga jamnya jam 11.21 ya. Ini masih terisi verifikasi rapot ya. Jadi nanti tanggal 8 ini akan muncul menu yang lain yang tadi sudah saya jelaskan. Ada menu untuk ambil PIN, kemudian di sini ada ketentuan. Pada menu ketentuan ini ketentuan umum, khusus ya. Ini bisa dibaca banyak ini. Yang terpenting, calon peserta didik berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 13 Juli 2020, dibuktikan dengan KK atau akta kelahiran. Nah, kemudian ketentuan khususnya di sini. Nah, ini ada tahap-tahapnya. Tahap 1 online tentatif ya. Jadi ini semua online ya, bisa dilaksanakan di rumah tanpa harus ke sekolah, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini full online ya. Di tahap 1 yang pertama ada jalur afirmasi ya, jalur perpindahan orang tua. Ini berlaku untuk SMA SMK juga. Ketiganya ini jalur prestasi hasil perlombaan atau kejuaraan. Berikutnya tahap yang kedua online jalur zonasi. Ini khusus untuk SMA. Kemudian ada tahap ketiga online jalur prestasi gabungan, rata nilai rapot dan rata nilai ujian nasional tahun 2019 untuk SMA, dan jalur reguler untuk SMK. Ini dikecualikan untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, sekolah kerjasama, sekolah Indonesia di luar negeri ya, dan terusnya. Bisa dibaca di web itu ya. Oke, selanjutnya afirmasi. Ini tadi ada yang masih bingung afirmasi itu bagaimana itu. Afirmasi ini diperuntukkan bagi peserta didik jenjang SMA atau SMK yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan peluang distribusi kewilayahan. Kuotanya 15% dari pagu sekolah ya. Pagu sekolah yang dituju ini ya. Termasuk di dalamnya kuota 5% untuk anak dari keluarga guru. Calon peserta didik jenjang SMA diberi kesempatan untuk mendaftar sesuai dengan zona tempat tinggalnya atau domisili. Kemudian jalur afirmasi diperuntukkan bagi anak dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan KIP atau Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat ya, Kartu Keluarga Sejahtera, dan kartu atau kartu bantuan pangan non tunai. Nah, misalkan tidak mempunyai kartu ini ya, ini apabila poin nomor 5 tidak terpenuhi, dapat menggunakan surat keterangan miskin ya, SKM, atau surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa. Untuk keluarga buruh ya, khusus anak dari keluarga buruh, dibuktikan dengan persyaratan tambahan berupa surat atau tanda tangan keanggotaan asosiasi buruh ya. Nah, ini sekolah akan membentuk tim untuk melaksanakan survei ke tempat tinggal sesuai dengan domisili kartu keluarga untuk membuktikan kebenaran dan kesesuaian dokumen dengan kondisi yang ada di lapangan. Untuk peluang kuota 1% di distribusi kewilayahan ya, diperuntukkan bagi calon peserta didik dari luar zona perbatasan.
Ini ya untuk afirmasi. Dalam hal kuota jalur afirmasi belum terpenuhi, maka sisa kuota jalur afirmasi dimasukkan ke dalam kuota jalur zonasi. Nah, kemudian berikutnya perpindahan tugas orang tua. Ini kuotanya adalah 5% dari daya tampung atau pagu sekolah. Ya, untuk permintaan tugas orang tua. Selanjutnya prestasi lomba. Prestasi lomba dan atau penghargaan di bidang akademik dan atau non akademik yang diperoleh pada kejuaraan secara berjenjang ya. Ini kriterianya. Kuotanya berapa? Jadi di sini kuotanya untuk prestasi berdasarkan hasil perlombaan sebanyak 5% dari pagu, yang terbagi atas bidang akademik 2% dan bidang non akademik 3%. Kemudian zonasi, kuotanya adalah paling sedikit 50% dari pagu sekolah, minimal 50% dari pagu sekolah. Kemudian jalur prestasi raport, ini juga ya bisa diperhatikan di sini. Dan yang terakhir jalur reguler SMK. Jalur reguler SMK adalah jalur penerimaan calon peserta didik jenjang SMA dengan kuota paling sedikit 75% dari pagu sekolah. Ya, ini untuk ketentuannya. Prosedur tadi sudah sempat saya singgung. Mulai dari persyaratan ya, persyaratan umum: telah lulus SMP, memiliki ijazah atau SKL, surat keterangan lulus, dan nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 dari sekolah untuk lulusan pada tahun 2019-2020 atau sebelumnya. Usia paling tinggi 21 tahun per 13 Juli 2020, tidak sedang terlibat dalam tindak pidana, dan tidak bertato atau bertindik atau bertindik. Tahapan pendaftaran ya, ini berikutnya tata cara verifikasi nilai rapot. Tadi sudah sempat saya singgung juga di awal. Tata cara pengambilan PIN ini juga sudah saya jelaskan tadi ya. Ini yang perlu diperhatikan ya. Perhatian bagi calon peserta didik yang akan mendaftar jalur afirmasi, perpindahan orang tua, perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi perlombaan, dimohon untuk melakukan proses pengambilan PIN paling lambat 12 Juni 2020 ini ya. Ini harus diperhatikan, jangan sampai melebihi batas itu. Ini tadi yang sudah kita bahas bareng-bareng tadi, tata cara pengambilan PIN bagi lulusan Jatim 2020 ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Ini bagi siswa lulusan 2020 yang tidak atau belum diisikan oleh sekolahnya. Ini. Dan yang terakhir, tata cara pengambilan PIN bagi siswa luar Jatim atau lulusan Jatim tahun lalu. Ini sudah lengkap tata caranya di sini. Berikutnya jadwal pelaksanaan PPDB. Jadwal pelaksanaan PPDB Jatim 2020. Ketentuan pagu ini bisa dicek ya, berapa pagu sekolah yang akan
dan terakhir pengumuman. Nah, ini masih belum muncul karena memang prosesnya masih pengambilan PIN baru tanggal 8 besok. Oke, demikian video sedikit penjelasan tentang pengambilan PIN PPDB Jatim SMA SMK tahun 2020. Semoga video ini bisa sedikit membantu bagi adik-adik atau bapak ibu wali murid yang mungkin masih bingung tentang pendaftaran online tahun 2020 ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.